Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Mari Najati, eh, kelas X3V dengan NPM 2021 435 00671. Baik, di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas jaringan komputer. Yang dimana tugas tersebut adalah untuk membuat subnetting sederhana lalu disimulasikan pada paket tracer. Oke, sebelum kita memulai dengan paket tracer, terlebih dahulu kita akan melakukan perhitungan subnetting. Oke, pertama kita akan menentukan IP-nya dulu. Oke, di sini saya memakai IP kelas C saja ya, karena penghafalannya mungkin lebih mudah. 192, 168, di sini 30.1/26. Oke, sebelum kita menghitungnya berapa host dan berapa IP yang didapatkan dari slash 36 ini, pertama kita harus mengenal dulu komposisi dari IP versi 4 terlebih dahulu. Oke, IP versi 4 sendiri komposisinya adalah 32 bit, yang dimana setiap masing-masing bit tersebut berisikan 8 bit pada setiap bloknya. Dengan kata lain, setiap bloknya tersebut ada 8 bit angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, setiap angka 8 ini memiliki makna dan nilainya masing-masing. Jika ini dijumlahkan, ini akan berjumlah 255 255 255 255. Namun IP ini namun nilai ini sebenarnya tidak valid ya, dan tidak boleh digunakan. Jadi kita harus menentukan nilai yang sesungguhnya dari IP 192.168.30.1. Oke. Lalu jika ini sama dengan IP ini sama dengan 32 bit 8, 16 dan 16 tambah 16 32. Dan di sini sedangkan kita hanya membutuhkan netmax-nya, yaitu adalah 26 saja atau /26. Oke. Lalu berapa netmax dari /26 ini? Dan lalu dari mana nilai angka 255 yang saya jabarkan ini? Sebenarnya nilai tersebut adalah berasal dari penjumlahan suatu nilai, yang dimana nilai tersebut berisikan 128 dengan kelipatan 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, dan 1. Oke, jumlahnya 8. Nah, jumlah ini jika dijumlahkan itu sama dengan
255. Nah, nilai 255 inilah penjumlahan dari total semua nilai. Jika 32 bit itu diisi secara full ya. Namun karena di sini kita hanya butuhnya 26, berarti kita hanya membutuhkan 26 biner saja. Oke, gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya seperti ini. Di sini kan sudah ada 8, 16. Nah, 8 tambah 16, 8 tambah 8, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, di sini kan sudah 24. Lalu karena di sini 24 dan di sini dibutuhkan 26, berarti di sini dibutuhkan 2 lagi. Jadi dia dibutuhkan angka binernya 2 lagi, yaitu adalah 24 yang tadi sebelumnya kita sebutkan 24, 25, 26. Dan sisanya adalah angka 0. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maaf, tenggorokan saya lagi nggak enak. Jadi suaranya agak sedikit serak. Oke, jika sudah ada ditemukan slash 26, berarti di sini kita bisa menentukan net max berapa slash 26 itu, yaitu 255, 255, 255. Nah, karena yang digunakan ini hanya ada 2 tambahan, maka dia hanya dipakaikan hanya 2 angka bit saja. Nah, 2 angka bit saja berarti dihitungnya harus dari depannya sih, dari 128 ya. Berarti 128 tambah 64. 128 tambah 64. Jadi itu sama dengan tambah 128 tambah 64 sama dengan harusnya 192. 192. Oke, inilah nilai subnet max dari 192, 168, 30, 126, yaitu adalah 255, 255 titik 255 titik 192. Oke, setelah kita berhasil mendapatkan subnet max ya, gimana kita untuk menentukan range dari IP IP yang kita punya ini, yang itu yaitu /26. Bagaimana cara kita menentukan jumlah hostnya, jumlah range-nya, dan berapa IP subnetnya, berapa IP broadcast-nya. Oke, pertama kita buat tabel dulu. IP awal, di sini subnet IP awal. Ini ada IP akhir, ada broadcast, IP broadcast. Menentukan nilai subnet dan IP awal, IP akhir, dan broadcastnya, kita harus mengetahui yang namanya rumus subnetting. Oke, berapa sih rumus subnetting itu? Rumus subnetting itu ada beberapa cara. Pertama, untuk mencari subnet. Oke, untuk mencari subnet tersebut rumusnya adalah pertama kita harus membuat identifier dulu ya, identifikasi. Di sini kita akan membagi X adalah biner, sedangkan Y adalah 0. Oke, untuk rumus subnet yaitu adalah 2
2 pangkat X. Oke, 2 pangkat X. Nah, sedangkan untuk host atau IP-nya, IP awal dan IP akhir, rumusnya adalah 2 pangkat Y dikurang 2. Oke, 2 pangkat Y dikurang 2. Nah, sedangkan untuk mengetahui berapa lipatan atau blok per subnet ya, mungkin kita di sini kita ketiknya blok per subnet. Blok subnet. Rumusnya itu adalah 256 dikurang N ya. Nah, N itu adalah mewakili subnet max ya. Subnet max di sini ada /26. Berarti subnet max subnet max dari 26 ini adalah 192. Berarti kalau kita jabarkan adalah seperti ini. Jika X adalah biner atau angka 1, berarti /26 ini kita ambil ujungnya. Nah, angka ujung belakangnya ini adalah 2. Berarti 2, ada 2 ya, ada 2 biner ya. Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Oke, berarti subnet max-nya itu ada 4 gang ya. Ada 4 ya, mungkin disebutnya 4 gang atau 4 blok ya, atau 4 sub mungkin ya sebutannya. Oke, lalu di sini Y angka 0. Nah, kita tinggal hitung aja Y-nya ada berapa di sini. Nah, tadi kan sudah, ini kan 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, Y-nya itu berarti ada 6. Berarti 2 dipangkat 6 dikurang 2 dengan 62. Berarti hostnya itu ada 62 di setiap bloknya atau di setiap gangnya ya. Di setiap subnetnya ada 62. Lalu blok per subnetnya ada, untuk blok per subnetnya atau lipatan dari bloknya 256 dikurang 192. Itu adalah 64. Oke, jadi kita bisa isi seperti ini. Untuk di blok pertama 192.168.30.0 ya, karena subnet itu dimulai dari 0. Nah, 0. Lalu di sini 192.168.30.1. Karena di sini kelipatannya adalah 64. Berarti next hop blok berikutnya adalah ini dia lem khusus adalah 64. 92, 168, 30. Nah, di sini ada oke, kita berhenti dulu. Nah, di sini subnet berikutnya 168.30.64. Nah, broadcast di blok awal itu rumusnya adalah subnet di blok berikutnya dikurang 1. Jadi di sini adalah 192.168.30.1.
30.63. Di sini adalah 62. Oke, pas ya. 1 sampai 62 sesuai dengan hostnya. Nah, lalu di sini adalah kelipatan dari 64 berikutnya, yaitu adalah 64 tambah 64 berarti 128 ya. Berarti di sini adalah 128 berikutnya. Ini 192, 168, 30 titik 128. Sama seperti tadi rumusnya, broadcast ini didapatkan dari nilai subnet berikutnya dikurang 1 ya. Nah, di sini titik 30.127. Nah, di sini IP awalnya 192, 168, 30.65. Nah, di sini 92, 168, 30.126. Oke. Nah, untuk next hop berikutnya ini adalah 192. Oke, berarti di sini 192, 168.30.191. Ini IP awalnya 192, 168, 30.129. Ini 192, 168, 30.190. Oke. Nah, di sini 192, 168, 30.193. Nah, dan subnet boxnya 192, 168, 30.192. Untuk next hop berikutnya ditambah 64 lagi ya, karena setiap lipatannya adalah 64. Nah, di sini 256 itu nggak bisa, karena 256 itu udah angka akhir ya, dan itu nggak boleh digunakan sebagai IP. Oke, jadi hanya 4 gang aja ya, atau 4 kolom aja ya, sesuai dengan perhitungan kita, atau 4 subnet ya. Oke, di sini 92, 168, titik 2, 30.255. Nah, di sini 192, 168, 30.255. Nah, ini adalah IP dari hasil perhitungan kita. Nah, jadi blok A, blok B, blok C, dan blok D. Oke, masing-masing blok ini kita kasih nama agar tidak membingungkan. Jadi ada blok A, blok B, blok C, blok D. Di sini kita udah mengetahui sesuai perhitungan kita tadi, subnetnya ada 4, ada subnet A, B, C, dan D. Dan setiap subnet itu memiliki 62 IP. Sesuai perhitungan ada 62 IP ya, setiap masing-masing subnet. Lalu untuk lipatan berikutnya box subnet itu adalah 64. Nah, setelah itu mari kita uji subnet kita ini ke dalam simulasi paket tracer. Kita buka paket tracernya. Oke, tunggu sebentar.
Oke, ini kita close saja. Oke, di sini kita akan simulasikan menggunakan satu router saja. Di sini kita simulasikan sederhana saja ya, di mana semua perusahaan memiliki satu router dan beberapa divisi ya. Kita 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 buat divisinya mungkin 2 saja ya. Oke, agar nggak begitu banyak. Oke, di sini kita sambungkan terlebih dahulu. Oke, setelah kita sambungkan, lalu kita buat pembagian ya biar tidak bingung. Di sini kita berikan warna kuning ya untuk bagian sini. Oke. Lalu bagian yang berikutnya kita kasih warna hijau. Oke, agar tidak bingung. Di sini kita berikan nama divisi, mungkin sesuai nama subnet saja, divisi B. Divisi B. Oke. Dan di sini divisi A. Oke, di sini divisi A. Oke. Kita sudah buat. Oke, divisi A berarti sesuai namanya kita subnet max-nya yaitu adalah subnet kolom A ya. Oke, berarti di sini kita konfigurasi IP-nya. Di sini yang terhubung ke divisi A adalah Ethernet gigabyte ya, 000. Oke, di sini kita cari config gigabit Ethernet 000. Oke, di sini kita masukkan IP address-nya. IP address-nya itu adalah IP awal dari subnet A. Dari sini kita buat. Oke. Lalu untuk subnetnya sendiri itu adalah /26 ya, yaitu adalah berarti 192. Oke, di sini kita on. Nah, untuk yang ke divisi B menggunakan gigabit Ethernet 001 seperti pada gambar ya. Kita buka. Tadi berapa nih gigabit? Subnet B itu adalah IP awalnya adalah 65. Oke. Di sini kita masukkan 192 168 30.65. Nah, IP-nya adalah 192 seperti yang tadi ya. Kita on kan. Oke. Dan di sini sudah on ya. Nah, di sini kita konfigurasi IP address-nya. Mungkin IP address-nya kita pakai yang untuk agak kontras ya. Kita menggunakan langsung IP akhirnya saja dari subnet kolom A itu 30.62. Oke, di sini statik. Di sini
Kita masukkan 192.168.30.62. Sudah. Nah, gateway-nya kita arahkan ke IP router yang tadi, yaitu IP awal dari subnet A. Karena ini divisi A ya, 30.1. Oke. Coba kita ping dia. Kita ping ke 19.168.30.1. Oke. Sorry, bukan komen prompt dari terminal. Ping 192.168.30.1. Nah, sudah tersambung ya. Oke. Lalu ke PC 1 divisi A. Nah, di sini sudah ada ya. Oke, di sini kita konfigurasinya satu IP di bawahnya dia saja ya. Di bawahnya IP PC 1 tadi, yaitu 192.168.30.61. 2. Oke, 192.168.30.1. Coba kita ping. Kita ping ke routernya dulu. Oke, berhasil. Coba kita ping ke PC yang lain yang sudah ada IP-nya tadi kita setting. Oke, sudah berhasil. Nah, yang divisi B setting seperti halnya divisi A ya. Namun bedanya di sini kita menggunakan settingan dari subnet maxnya B ya. Subnet B 92.168.30. Di sini 126. Oke, kita menggunakan IP akhirnya ya agar terlihat kontras. Nah, di sini karena /26 berarti sama ya, 192. Oke, di sini 192.168.30. Nah, tadi router tadi kita sudah setting IP-nya 65 ya. Nah, kita arahkan default gateway-nya adalah ke 30.65. Nah, kita ping 168.30.65. Oke, sudah berhasil. Lalu kita PC terakhir, kita config. Kita config. Di sini IP-nya satu tingkat, satu nomor di bawah IP akhir tadi ya, berarti 125 ya. 92.168.30.125. Ini 192 maksudnya gateway-nya IP awal yang tadi kita sudah buat di router, itu .65.
Oke, kita ping 168.30.65 berhasil. Oke, nah kita ping ke 126 IPv6 tadi. Oke, sudah berhasil. Coba kita kirim paket ke sini. Successful ya. Successful. Coba kita kirim ke divisi lain. Successful ya. Kenapa dia successful? Meskipun beda subnet, karena dia masih ke dalam satu router. Kalau beda router, dia harus membutuhkan routing terlebih dahulu ya, karena dia sudah berbeda jaringan kalau sudah beda subnet tersebut. Oke, di sini kita sudah selesai konfigurasi subnettingnya secara sederhana ya, subnetting secara sederhana. Dari mulai cara perhitungan, cara menentukan subnet, cara menentukan hostnya. Oke, sekian dari saya, Mari Najati, kelas X3V NPM 2021-435-00671. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.